Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali ya dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, di mana kali ini kita akan bawakan tentang pengenalan pasar keuangan syariah. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam sehat walafiat ya, sehingga bisa mempelajari tentang bagaimana pasar keuangan, dan termasuk juga nantinya pasar modal dan pasar modal syariah. Pasar dalam pengertian sederhana, kita lanjutkan ya adik-adik semua, adik-adik mahasiswa, yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Ini secara klasik ya. Syarat terjadinya pasar, adanya penjual dan pembeli, tersedianya produk yang diperjualbelikan tentunya, terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual, terjadinya media untuk interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, inilah yang dimaksud dengan menjadi salah satu syarat terjadinya pasar. Kita lanjutkan, apa saja yang menjadi fungsi pasar itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu adalah pasar mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi tentunya. Pasar memiliki fungsi distribusi, menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua adalah fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar tentunya, sehingga diperolehlah kesempatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, fungsi pasar itu sendiri yang kedua adalah fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Nah, fungsi penyerap tenaga kerja ini ya adalah fungsi pasar itu, yaitu pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi, jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Nah, ini adik-adik semuanya ya. Berikutnya adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan ya, pengertian pasar dari sisi pandangan pembeli dan penjual. Bagaimana? Yaitu dari sisi pandangan pembeli, yang dinamakan pasar adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk tertentu yang dapat dibeli. Dari pandangan penjual, pasar adalah kumpulan pembeli yang menjadi sasaran penjual produk tertentu. Ekonom membedakan dengan tegas dua jenis pasar utama. Yang pertama adalah pasar produk, di mana dilakukan penjualan output barang dan jasa. Yang kedua adalah pasar input atau faktor produksi, di mana jasa, faktor produksi dijual. Contohnya pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar modal. Bagaimana pula terkait dengan struktur pasar? Pengertian struktur pasar adalah semua karakteristik pasar
yang bisa berakibat pada perilaku dan kinerja atau performan perusahaan yang ada di pasar. Pembagian struktur pasar. Secara umum, struktur pasar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, perfect competition market. Yang kedua adalah pasar monopoli, monopoly market, pasar persaingan monopolistik atau disebut dengan monopolistic competition market, dan pasar oligopoli atau disebut dengan oligopoly market. Baik, adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan bagaimana pasar keuangan, financial market. Ya. Tadi kita jelaskan bagaimana pasar secara tradisional, ya, praktek secara tradisional, dan kali ini kita akan menjelaskan atau kita lanjutkan bagaimana pasar keuangan secara praktek secara modern, financial market. Pasar keuangan didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana atau disebut dengan surplus dana dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit dana, dengan instrumen keuangan atau sekuritas atau surat berharga. Pasar keuangan terdiri pasar uang dan pasar modal. Ingat adik-adik mahasiswa bahwa pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Ya. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga. Tapi kalau tadi secara tradisional menjualkan barang-barang, ya, secara ini, ya, barang-barang kebutuhan, ya. Tapi kalau secara modern, ya, memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Ciri pasar uang yang pertama adalah menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek kurang dari 1 tahun. Mekanisme pasar uang ditujukan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya bursa efek, ya, di pasar modal dan bursa berjangka komoditi. Yang keempat, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat berharga jangka pendek atau di bawah 1 tahun seperti surat Bank Indonesia. Kalau yang syariahnya SBIS, ya, surat seperti SBI, sertifikat Bank Indonesia. Yang konvensional, yang syariahnya adalah SBIS, sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan sertifikat deposito tentunya. Pada umumnya banyak melibatkan peran lembaga perbankan, diawasi Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Kita lanjutkan pihak yang terlibat di pasar uang. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana secara segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua adalah pihak yang menanamkan modal, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi. Pihak yang terlibat di pasar uang, yang pertama adalah bank tentunya, baik BUS ataupun bank umum, ya. Yang kedua adalah lembaga pemerintah yang terlibat di pasar uang. Yang ketiga
perusahaan yang memiliki dana berlebih selaku investor korporasi. Yang keempat adalah perusahaan asuransi, berikutnya dana pensiun, yayasan, individu masyarakat selaku investor retail, investor asing baik individu ataupun korporasi. Yang terakhir adalah lembaga keuangan lainnya, seperti perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga berjangka pendek, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Apa saja yang menjadi kelebihan pasar uang itu? Yang pertama adalah pasar uang dapat digunakan untuk mencari pinjaman dan dana jangka pendek bagi perusahaan atau perbankan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Berikutnya, pasar uang dapat digunakan sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki perusahaan agar dana tersebut tidak tergerus inflasi. Dan apa menjadi kelemahan pasar uang atau risiko yang dapat terjadi di pasar uang tersebut? Risiko pertama adalah risiko pasar atau market risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga sehingga investor mengalami kerugian capital loss. Risiko reinvestment, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga, risiko gagal bayar atau default, atau ingkar janji wan prestasi, yaitu risiko yang terjadi akibat debitur tidak mampu membayar utang atau tidak mau memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Berikutnya adalah kelemahan dari pasar uang itu dan risiko dapat terjadi, yaitu risiko inflasi, risiko valuta, yaitu risiko yang terjadi karena perubahan kurs falas yang tidak menguntungkan, risiko politik dan hukum atau political and legal risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan peraturan pemerintah yang dapat merugikan kepentingan pelaku pasar uang. Yang terakhir adalah risiko tertipu dan bangkrut akibat kurangnya pengalaman berinvestasi, terutama pada kasus transaksi derivatif yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Berikutnya adalah bagaimana pengertian dari pasar modal. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan pasar uang, dan kali ini kita membahas bagaimana atau apa yang dimaksud dengan pasar modal. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, kita lanjutkan. Apa saja pasar modal? Apa yang dimaksud dengan pasar modal atau capital market? Yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, pasar valuta asing. Apa itu pasar valuta asing? Pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara.
Setiap kali melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar. Atau dalam perdagangan pasar falas internasional hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang diperdagangkan. Pasar valuta asing juga yang termasuk golongan mata uang yang kuat, convertible currencies, US dollar, Prancis, yen Jepang, franc Swiss, dolar Australia, dolar Singapura dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari pasar valuta asing. Karena memang pasar valuta asing ini juga bagian dari lembaga keuangan, ya, atau juga bisa dikaitkan dengan pasar uang. Berikutnya kita membahas terkait dengan pasar komoditas atau commodity market. Apa itu pasar komoditas yaitu pasar di mana komoditas diperjualbelikan. Komoditas yang diperjualbelikan meliputi komoditas dari hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, industri kayu dan jasa yang memiliki standar internasional yang telah disepakati bersama. Contoh pasar komoditas seperti Jerman untuk komoditas tembakau atau disebut dengan Bremen Tobacco Commodity Exchange. Jika Singapura untuk komoditas karet, ya, yaitu Singapore Commodity Exchange atau SICOM. Malaysia sendiri untuk komoditas kelapa sawit Kuala Lumpur Commodity Exchange. New York untuk komoditas kopi, gula dan kakao, New York Coffee, Sugar and Cacao. Baik, adik-adik semua, terima kasih perhatiannya, ya. Kesimpulannya adalah pasar, ya, berbicara terkait dengan pasar keuangan, tentunya berbicara dalam tatanan pasar, ya. Tadi kita sudah menjelaskan pasar secara tradisional, dilanjutkan dengan pasar dalam artian secara modern, ya, pasar uang yang prakteknya dilakukan, ya, secara tidak seperti tradisional, tapi dilakukan melalui instrumen-instrumen, ya, dari pasar uang itu sendiri. Dilanjutkan dengan pasar modal, ya. Pasar modal merupakan yang diperjualbelikan surat-surat berharga, seperti obligasi, saham dan sebagainya. Ini merupakan bagian penting untuk kita ketahui, ya, di mana pasar uang itu tidak hanya berbicara terkait pasar keuangan tidak hanya berbicara terkait dengan pasar secara tradisional, tapi juga berbicara pasar keuangan secara modern, ya, termasuk pasar modal, ya, ada di situ reksadana, ada di situ saham, obligasi dan sebagainya. Baik, mahasiswa, adik mahasiswa, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.